Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam. Mari kita belajar lagi bertemu dengan Bu Sugesti. Tentunya Bu Sugesti senang sekali membersamai kalian dalam hal belajar. Untuk terlebih dahulu kegiatannya kita awali dengan berdoa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing kita semuanya, memberi kemudahan dan ilmu yang akan kita pelajari berguna untuk kita maupun lingkungan sekitar kita atau yang lainnya. Baiklah, setelah kalian berdoa, kita lanjutkan tujuan belajarnya dari materi kelanjutan dari kongruen, yaitu untuk hari ini tentang sebangun, yang mana setelah kalian mengikuti pelajaran bisa satu, memberikan contoh-contoh benda yang sebangun. Dua, menyebutkan syarat dari sebangun. Ketiga, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kesebangunan itu. Baik, kita lanjutkan. Tentang materi-materi sebangun itu adalah lambangnya tampak oleh kalian, yaitu lengkungan itu dibaca tak terhingga, digunakan dalam matematika lambang sebangun. Contoh-contoh dari sebangun kita awali dengan foto. Nah, foto di sini kalian lihat dari kecil diperbesar, foto berikutnya bertahap tersebut. Dari foto itu kalian akan menyimpulkan bagaimana, yaitu bendanya sama, tapi ada pembedanya. Apa kalian temukan? Pembedanya kalian temukan bersama ibu, yaitu ukurannya. Ukurannya foto itu tidak sama, dari arah kiri ke kanan ukurannya tidak sama, tetapi bendanya sama atau objeknya sama. Sehingga kita lanjutkan, tampak oleh kalian keempat foto bentuknya sama tetapi ukurannya yang tidak sama, maka itu contoh benda yang sebangun. Kita lanjutkan kembali. Ada yang lain, apakah foto harus 4? Ya, minimal pembanding dari kesebangunan berarti minimal 2 benda. Nah, dari hal ini kita lihat apa yang kamu temukan. Objeknya sama, tetapi ukuran di sini foto tersebut tidak sama. Apa yang dapat kita simpulkan kembali? Nah, kedua foto itu bentuknya sama, tapi ukurannya tidak sama, sehingga tersebut termasuk benda sebangun. Lanjut, kita lanjutkan. Oke, kita lihat oleh kalian, yaitu apa diperoleh? Ya, kita lihat di sini adalah segi 5. Segi 5 tersebut adalah segi 5 beraturan karena tampak ada petunjuk ruas ini. Yang kanan segi 5 beraturan pula dengan nama masing-masing A, B, C, D, E, dan segi 5 beraturan yang kedua PQ, R, S, T. Kata beraturan berarti di sini ada sudutnya tersebut. Segi 5 beraturan 1, segi 5 beraturan 2, sudut-sudutnya adalah sama. Sudut A sama sudut P dan lainnya. Tetapi di sini kalian lihat ada pembedanya. Apa kalian temukan? Ukurannya. Sehingga kita lanjutkan, segi 5 beraturan bentuknya sama, namun ukurannya tidak sama. Sehingga kalian menyimpulkan benda itu adalah sebangun. Kita lanjutkan. Nah, baiklah, gambar apa? Gambar orang tersenyum, lingkaran yang dalamnya kita kolaborasinya dengan tersenyum. Mari kita semuanya ya membiasakan tersenyum untuk kita gunakan sesuai keperluan.
dua lingkaran ini kita lihat akan kembali karena menemukan bendanya bentuk lingkaran, ukurannya tidak sama, sehingga dapat kita katakan lingkaran adalah sebangun. Mari lanjutkan wawasan kalian untuk lebih luas kembali. Nah, kalian lihat contoh persegi yaitu segi 4. Segi 4 di sini kalian perhatikan trapesium 1, trapesium 2 adalah sudut. Pada sudut X derajat, yang kanan juga X derajat. Artinya dengan variabel sama, maka besar sudutnya sama. Jika tersebut misalnya X-nya 90 derajat, maka X yang kedua pun sama karena variabel sama. 90 derajat. Itu umpamanya. Dengan tanda tersebut artinya besar sudut sama. Bagaimana kita lanjutkan lagi? Nah, sudut Y dengan sudut Y, maka besarnya pun sudut tersebut sama. Demikian pula sudut yang lain, yaitu sudut A derajat sama A derajat. Dan yang keempat adalah sudut Z, besarnya sama dengan Z pada bangun datar yang kedua. Dengan tersebut kita lanjutkan sudut-sudut yang bersesuaian, X dengan X, sudut yang bersesuaian Y dengan Y, besarnya sama, maupun yang lain dengan ditunjukkan tersebut. Untuk itu kita lanjutkan petunjuk sisi. Sisi yang dibatasi oleh X derajat dan Y derajat. Yang kanan ada ya sudut X derajat dan pembatasan Y derajat dengan ukuran sisinya 10 cm dan 50 cm. Yang dibatasi oleh X derajat dan Y derajat 5 cm dan 25 cm. Sedangkan dibatasi oleh A derajat dan Y derajat, sisi itu berukuran 15 cm dan berukuran 75 cm. Apakah benda ini sebangun? Bagaimana pembuktiannya hal tersebut katakan sebangun? Tentunya dengan kita pelajari. Ya. Sisi yang berukuran tadi 10 cm berbanding 50 cm. Kita tampilkan sisi berukuran 5 cm sama berbanding 25 cm. Kita tampilkan. Dan sisi yang berukuran 15 cm berbanding dengan 75 cm kita tampilkan. Nah, dengan ini apakah ini sebangun? Nah, kita lanjutkan, kita sederhanakan, yaitu pembilang 10 penyebut 50, keduanya kita bagi terhadap FPB-nya. Berapa FPB-nya? Ya, kalian akan menjawab 10. Sehingga 10 per 50 disederhanakan menjadi 1 per 5. Berikutnya 5 per 25 FPB-nya adalah 5. 5 bagi 5 mendapat 1, 25 bagi 5 mendapat 5. Sehingga perbandingannya 1 banding 5. Bagaimana 15 dengan 75? Apakah dibagi dengan 5? Boleh, tetapi itu belum FPB. Kalau dibagi dengan FPB pembilang penyebutnya adalah berapa? 15 ya, tepat 15. Maka 15 bagi 15, 75 bagi 15 pula. Maka dengan tersebut ini nilainya adalah, nah kalian akan mendapatkan ternyata semua memiliki nilai yang sama, yaitu 1 per 5. Karena semua nilainya sama, sehingga kita katakan dua benda itu adalah sebangun. Baik, kalian sudah tambah lagi wawasannya ya? Oke, kita lanjut lagi. Dengan beberapa contoh yang sudah ditampilkan dan dipelajari oleh kalian, syarat sebangun adalah sama sudut. Artinya sudut-sudut yang seletak atau bersesuaian sama besar. Kita ditampilkan A derajat sama dengan A derajat pada trapesium. Nanti kalian lihat kembali. Yang kedua,
Syaratnya, oke, kalian sudah menyimaknya, yaitu sisi-sisi yang seletak atau bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Baik, kita lanjutkan lagi anak-anakku semuanya. Nah, sekarang kita coba mencari. Carilah bangun datar yang sebangun akan kita tampilkan. Kita lanjut lagi. Ada yang ketiga, persegi. Pembandingnya yaitu 2 segitiga sama kaki. Ada lagi segi 5 beraturan, 2 lingkaran, dan 2 belah ketupat. Mana saja ini yang sebangun? Kita lihat ya. 2 persegi panjang, kita ambilkan contoh kertas dan penggaris. Nah, ini sudutnya sama. Kalau kertas dan penggaris sama-sama siku-siku, tetapi ukuran panjang dan lebarnya belum tentu. Bagaimana 2 jajar ginjang? Coba kalian ambil pulpennya dan kertasnya, menggambar jajar ginjang yang beda ukuran. Dengan kalian melihatnya nanti dan percobaan itu, ukuran beda tentunya situ akan kalian lihat sudutnya tidak sama. Untuk persegi, pertemuan yang kemarin sudah ya, ukuran persegi sudutnya sama. Gambarlah persegi 1, persegi 2. Dengan tersebut sudut-sudutnya sama besar. Lalu sisi yang bersesuaian, ukurannya pun untuk persegi kan sama ya, hanya ukurannya persegi 1 dan persegi 2 ukurannya beda. Segitiga sama kaki, ya, kalian menggambarnya segitiga sama kaki. Apa yang kamu peroleh nantinya? Kalian mencoba dulu ya, segi 5 beraturan dan seterusnya. Ternyata di sini sudah ditampilkan adalah yang sebangun, kita awali dengan 2 persegi. Masih dapat lagi tadi dengan mengikuti pelajarannya secara beriring, yaitu segi 5 beraturan tadi sudah tampilkan. Dan tentunya kalian akan menemukan yaitu 2 lingkaran. Mengapa belah ketupat tidak termasuk sebangun? Karena di belah ketupat ukurannya beda. Di sini kalian akan menemukan sudut yang terbentuk belum tentu sama. Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Tugas. Apa tugasnya? Nah, di sini tampilkan adalah kertas yang berukuran lebar 21 cm dan panjang 30 cm. Bagaimana tugasnya? Oh iya, kalian di sini lihat dibandingkan dengan lapangan sepak bola berukuran panjang 100 cm dan lebar 70 meter. Kita bandingkan lagi kertas itu dengan benda yang lain. Nah, ternyata dibandingkan dengan ukuran tanahnya Pak Ujang yang berukuran panjang 200 meter dan lebar 150 meter. Adakah lagi? Oh, ternyata ada. Apa itu? Meja pingpong yang berukuran panjang 280 cm dan lebarnya 150 cm. Nah, manakah yang sebangun dengan tersebut? Tentunya kita tidak boleh main tebakan. Kita menentukan sebangun harus berdasar. Dasarnya petunjuk tadi, syaratnya bahwa sebangun adalah sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi lainnya yang tadi sudah kita pelajari, maka petunjuk tadi akan kita gunakan. Selanjutnya, dengan 2 syarat itu, maka akan kita lanjutkan menghitungnya. Kita awali dengan pilihan A. Pilihan A, percobaan A, lapangan yang berukuran 100 meter dan 70 meter itu, maka ingat, dalam perbandingan panjang banding panjang, lebar banding lebar. Sehingga mari kita mulai. Lebar kertas 20 cm, lebar lapangan 70 meter kita tampilkan. Berikutnya sama dengan panjang banding panjang. Panjang kertas 30,
Panjang lapangan 100. Jadi kalau di awal dari kertas banding kertas